Mungkin ditambahkan di situ terkecuali aset pusat itu tetap menjadi milik pusat. Yang mana? Yang di milik jemaat lokal ini. Jangan makan mulu. Iya. Sini. Yang ini apa? Yang pegang kue siapa? Enos. Kenapa, Pak? Dia pegang kue. Gimana tadi Mas? Jadi semua inventaris dan aset yang dibeli dan dibayar itu kan udah gitu. Mungkin nomor 3 ada milik inventaris yang gimana kalimatnya itu Pak ya? Bahwa aset milik BPP yang ada di jemaat lokal tetap menjadi milik BPP. Milik umum. Keuangan sama inventaris dan diberi dari Nanti redaksinya mungkin jadi seperti yang ada di TK di Nias. Kan nggak ada gerejanya itu Mak. Gereja yang menjadi sekolah. Iya, tapi sekarang kan nggak ada gerejanya, asetnya ada. Ya. Suatu saat kalau kita buka di situ kan aset itu milik pusat itu. di yang di Sinode kayaknya ada. Ku tak membawa apapun. Kan udah jalan tuh Pak, TK ini. Masih, tapi saya nggak sumbang uang. Nggak ada uang pun. Nanti kalau ada uang aku hidupkan lagi. sudah dapat bantuan dari Pemda katanya Pak Kaki itu Pak. Mereka sudah ada bantuan dari Pemda. Ya sudah puji Tuhan. Bisa jadi milik Sinode GSA Tapi tanah yang saya yang dihibahkan dengan sah kepada BPP dan kasih sekolah Harus. dan juga dibikin ke BPJ Pak. Kan ada di BPP. yang kerawat adalah keluarga. Ditambahkan di BPJ. Sini. Ini kan sampai di wilayah nih. Hibah itu. Jadi sampai kepada ada juga dihibahkan dan sah kepada BPJ, dikelola oleh BPJ. Di mana? Di sini kan sama dengan BPW. Iya. Menurut Sinode. Atau dihibahkan dengan sah kepada BPJ. BPW kan sudah ini BPW. BPW. Jadi BPJ dikelola oleh BPJ. Nah, itu udah milik dia. Jadi maksudnya ini kan punya GSA nih. Kayak dibeli oleh BPP GSA maupun BPW atau dihibahkan dengan sah kepada BPP GSA BPW GSA dan dikelola oleh BPP GSA BPW GSA. Terkait yang ini kan Sudah milik pusat. sudah milik pusat kan? Nah, ini pusat juga yang dihibahkan ke Kan nggak ada. Nggak boleh kata Mas Wan tadi. BPP nggak boleh menghibahkan ke BPG kan? iya. Ya kan? Berarti ini dijual. Yang itu dihapus gitu Pak. Hah? Kalau yang dimaksud Pak Derlan, berarti yang di atas yang punyanya BPP, yang punya Sinode, tetap punya Sinode gitu kan Pak Iya. maksudnya. Berarti itu dihapus, dibahkan dengan sah itu. Nih, ya. Enggak, ini maksud Pak. Ini mungkin dihibahkan oleh tuan tanah. Itu Itu maksudnya ini. bukan Bukan dari dari pusat. pusat. Nah, kita dampakkan dengan dan Dari juga sponsor lah. dihibahkan dengan sah kepada BPJ yang dikelola oleh BPJ. Enggak lah. Kalau dihibahkan dengan sah dari di atas, kalau di atas sudah ditulis dihibahkan dengan sah kepada BPJ berarti dibolehkan. Berarti jangan dihibahkan dan juga aset-aset BPJ yang dikelola oleh BPJ. Enggak ini aja. Atau dihibahkan dengan sah kepada jemaat desa dan dikelola oleh gembala sidang. Terkecuali hal di atas hal ini tidak berlaku untuk Aset. hibah aset yang dihibahkan dari BPJ. Kok sih toh Pak? Ada rancu oleh gembala bersama pengurus BPJ toh? Ya. Tuh. Gembala itu masuk dalam pengurus BPJ enggak Pak? Masuk. Nah, berarti nggak usah oleh gembala. Gembala sidangnya dihapus saja, langsung saja oleh BPJ. Karena gembala tuh otomatis sudah jadi BPJ kan? Ya, keunikan di kita di Presbyterian Sinodal itu adalah gembala selalu menjadi ketua BPJ.
Nah iya makanya Jadi gembalanya nggak usah lagi. nggak usah gembala lagi, Salah satu. dikelola oleh BPJ gitu aja. Apa tuh? Apa diganti? Gembalanya dihapus, Gembalanya dihapus. gembala sidangnya dihapus, dikelola oleh BPJ langsung. Oh, apa itu? Oke. Bersama hapus. Bersama hapus. Nanti dikelola oleh BPJ. BPJ langsung. Nah, Oke, Pak. udah sip, Jadi di bawahnya ada klausulnya bahwa terkecuali. langsung. Ini Iya. paling bawah nih. Udah. Terkecuali Hal ini tidak berlaku bagi aset. hibah dari BPJ atau BPW ke dari BPP dari garis miring BPW ke BPJ. Apa? Hal ini tidak berlaku. Selesai. Ada tambahan tadi? Ditambahkan di bawah itu. Ada. Ada. Hal ini tidak berlaku. Hal ini itu bicara yang ini ya. Nah, tidak Hal ini tidak berlaku. Kau ini lama kali kau sini. Sini. Bikin. Gak connect sih Enos. Masih bulu tuan. Hal ini tidak Dia terlalu berlaku. terpesona tadi. Mana? Hal ini tidak berlaku. Atau aset BPP garis miring BPW tidak boleh dihibahkan ke BPJ. Oh. Selesai. Ya Pak. Di bawah ini langsung aja sih. Aset BPJ, aset BPP garis miring BPW tidak BPP, boleh dihibahkan ke BPW BPJ. tidak boleh Dihibahkan dihibahkan ke BPJ. BPJ. Itu. Ya, apa perlu ditambahin aset apa? Aset tanah. Biar clear. Kalau masa iya kalau aset meja nggak boleh. Sumbangan. Nggak usah dia Hah? berhenti langsung Sumbangan aja. nanti. Oh, iya, Pegang. sumbangan ya. Ya, berarti- Langsung tampil aja. Udah aja ya. Aset mana? Aset nah Kelamaan di aset mati-mati. BPP garis miring BPW tidak boleh dibahas ke BPJ. Bapak, jadi Coba. maksudnya BPP ada aset tersendiri, BPW ada aset tersendiri gitu. Iya. Itu sebatas ini. Ya kan kita punya BPW. Ya maksud saya bukankah yang punya BPW itu punya BWP juga itu maksud saya? Benar, makanya ini kan mengadopsi GBI juga kan. Jadi kalau memang bukan mengadopsi GBI, mengadopsi yang mana kemarin tuh ada gereja pakai BPW. Ya, yang paling pentingnya sebenarnya benar yang Bapak bilang, makanya kalau kita udah besar BPW itu berfungsi. Iya. Tapi memang kalau belum besar nggak berfungsi. Masuk sinode. Masih lama, mungkin 10 tahun lagi. Kalau mau dihapusin cuman ya Kenapa nggak dihapus aja Pak PBB itu? karena ada di struktur organisasi Bapak ada kan BPW. Ada. Nah, Kira-kira karena fungsinya ada. jalan nggak? Hah? Fungsinya jalan nggak? Belum memang fungsi. Bukan masalah fungsi karena ada. Ya, anggaran dasar kita ada. Oh gitu. Ya kalau ada masa nggak dibikin asetnya kalau nanti memang tiba-tiba ada aset Tiba-tiba mereka dapat hibah. Bisa. Itu dari luar untuk BPW kan? kita nggak tahu. Bukan untuk BPW tapi untuk BPW. Karena ada BPW maka ditulislah hal ini. Ya kalau nggak ada ya nggak perlu ditulis kan. Bener dong. Karena ada juga orang ini usaha mau ngasih tapi untuk GSA Medan. Iya. BPW kan. Ada juga orang mau ngasih ke BPJ. Mau bilang apa? Udah, gitu. Udah. Udah? Pertanyaannya ini gampang nih. Setiap aset BPJ kalau berubah nama organisasi yang dihibahkan, GSA ganti organisasi gitu. ini biasanya ada banyak bentuk hibah bunyi gini.
jika tidak dipakai oleh organisasi GSA, Gereja Satu Saksi, maka tanah ini dikembalikan kepada ahli waris. Ya ada yang gitu ya. Nah, jadi kalau itu terjadi, ya kan sebenarnya bisa diambil alih oleh BPP. Itu daripada kembali ke ahli waris, kalian mau tetap jalan. Kalian silahkan beli aja di sana tempat lain. Dulu. Bisa. Pada akhirnya kan semua harus tunduk kepada otoritas di atasnya. Iya. Seperti Boya itu kan Bang, begitu sudah dari partai pendidikan akhirnya diambil mereka. Terus Pak. Terus Ini snowball ini nanti pasti rame juga. Nanti akan banyak Siap. masukan-masukan lah. Terus ya. Milik umum GESA untuk menjual atau melepaskan aset milik umum GESA diperlukan persetujuan. Nah, nih kan milik umum, yang milik umum ya. jangan milik sinode. Iya. Milik sinode. Ya. BPP itu sebenarnya strukturnya. Jadi tidak BPW. Jadi kalau BPW, tanah BPW Terlalu dibakar, kecil ini. mau dilepasin, dia harus izin BPP. Nah, cuman pembahasan yang dimiliki cuma lokal. Mana bos? Apa? Sebentar Pak, saya mau nganu karena ini terlalu kecil kalau sudah dibeginikan. Nggak kebaca nanti, repot. Ini kan ketok. Ya. Milik jemaat lokal nih, milik jemaat lokal. Untuk menjual atau melepaskan aset milik jemaat lokal harus melalui kesepakatan tertulis antara gembala jemaat desa dengan pengurus jemaat lokal. Ini pasti ada yang diperbaikikan nih antara gembala. Soalnya tadi bicara gembala nih, gembala Iya. jemaat. Yang mana Harus gembala- melalui gembala kesepakatan jemaat adalah kadang-kadang tertulis. anggota BPP kan? Iya. Di BPJ. BPJ ya? Iya. Iya kan? BPJ dengan BPW. Menjual sama milik jemaat cabang atau ranting. Itu maksudnya apa itu? Nanti baru ditanggapi. Iya. Jadi ini tidak kalau yang Menjual untuk menjual atau melepaskan aset milik sinode. Enggak sinode ini jemaat lokal. Kalau mau kita coba rujuk ke tata laksana kan kemarin ada itu Nah, harta milik jemaat ya. bagian 14 bagian D, pembelian dan penjualan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada di jemaat dilakukan oleh BPJ berdasarkan keputusan sidang BPJ. Sidang BPJ kan? Berarti untuk menjual melepas aset milik jemaat lokal GSA harus melalui kesepakatan tertulis antara kesepakatan tertulis Dalam sidang dalam BPJ. sidang BPJ tadi. Iya. Dalam sidang BPJ. Sesuai dengan tata laksana. Pasal berapa? Tertulis dalam sidang BPJ gitu. Kesepakatan tertulis dalam sidang BPJ. Dalam kurung sesuai tata laksana pasal berapa? Tata laksana pedoman pengorganisasian bab 1 pasal 14 Laksana bab 1 nomor 14. nomor 14. Ya. Hmm. Pedoman
Pedoman pengorganisasian GSA. Pedoman. Organisasian di desa. Hah? Pedoman Pengorganisasian. bukan pedoman tata laksana. Tata laksana itu di dalamnya ada 6 pedoman. Oh, ya udah tata laksana aja. Udah tata laksana aja. Pedoman tata laksana aja, Pak. Kan bukunya 1. Iya. Oh, gue tadi. Udah, wes. Nah. Terus untuk menjual atau melepas aset milik jemaat cabang, strip ranting, GSA yang berada di bawah jemaat induk GSA harus mendapat persetujuan dari gembala jemaat induknya saja. Kalau menurut saya karena belum ada cabang, ranting, Bisa saja, Pak. Pos PI. Bisa saja, Pak. Bisa ke depan. Pos PI, Pak. biarin aja. Nah, Bukan ranting istilah kita tuh, Pak. bikinlah pos. Pos PI Pos tuh. PI, Pak ya, jangan ranting ya, atau cabang. Kita nggak pakai istilah ranting. Iya udah, pos PI. Jemaat Ini ya, pos. cabang atau pos PI. Pos PI. Iya. Cabang harus ada. Cabang Boleh bercabang kita. boleh. Bapak yang bikin tata laksana organisasi, jangan tanya saya. Boleh bercabang. Urusan Cabang atau pos PI? di ranahnya apa itu? Kita pakai istilahnya apa? Cabang itu masih di atas pos PI. Dia bakal jemaat lah. Jadi Kelas dengan saya harus bertanya, boleh bercabang nggak Pak? Biar saya tulis. Berarti di tata laksana harus ada yang dinamakan pos Di PI itu berapa anggaran orang? dasar boleh. Hah? Di anggaran dasar boleh dan diatur dengan jaraknya. Termasuk jumlah orangnya, Pak. Iya. kalau di anggaran dasar nggak ada cabang, adanya pos B. Iya. Entah apalah istilahnya, tapi di anggaran dasar itu kita ada aturan mainnya. Berapa aja? Seperti saya nih, kalau mau buka cabang di Jakarta Utara, kedekatannya dengan Bakmi dibatasi berapa kilometer? Ada di anggaran ada. dasar. Seingat saya ada. di Pos dalam. PI apa cabang? Pos PI atau cabang kalau mau pakai pos Pos Kita PI di boleh. ADART apa pakainya? Pos. ADART pos PI Nanti itu? di sana kita itu lagi Bu, di Belum lagi. di Rakernas redaksinya sambil kita mempersiapkan anggaran dasarnya. Tulis aja dulu. Oh, Makanya dulu ADART-nya pos PI. bisa dirubah di situ. Ini Tidak yang keras. dirubah merujuk ke ART. Iya. ADRT. Ada Iya. yang itu susah dirubah itu. Ya, ini yang merujuk ke sana Jadi istilahnya. ini pakai apa? Pos Pos PI aja. PI dulu, pos PI. Pos PI aja dulu. kalau dia udah mantap baru ditunjukkan jemaat. Nah, terus ini mendapat persetujuan dari BPJ. Ya, BPJ mendapat persetujuan dari gembala enggak? Gembala jemaat itu oh selalu BPJ ya? BPJ. Karena Kan gembala itu ketuanya BPJ. gembala semua ya Pak Pastor. Jadi seorang gembala udah pasti ketua BPJ. Udah pasti. Oh ya udah. Oh, BPJ. Itu keunikan dari presbiterial sinodal di dalam GSA. Tapi saya anggota BPP juga. Iya. Hah? Papa juga bisa jadi ketua BPW. Itu kan jabatan-jabatan yang tidak enggak ya Boleh rangkap. bisa. Ya, Wes. bisa. Kita Ya. kita menghindari karena kan kita nggak ada sistem mutasi. Sehingga otoritas gembala sidang itu jangan sampai terkungkung oleh pengurus yang lain. Jangan digituin Bu. Kenapa? Nanti ngebelum apa naik turun. Mendingan Jadi dia nggak mutasi. apa fontnya aja, ukurannya aja yang dikecil-gedein. Tapi Ada rel. frame-nya jangan digede-gedein. Oh enggak, frame-nya enggak digede-gedein. Kalau di PPT satu kertas itu doang, nggak mengurangi Karena keluaran. kamu pakai Android, waktu saya pakai Apple turun itu. Apa ya? Iya. Bener. Jadi di PPT jeleknya di PPT waktu masuk ke Apple, ke iOS Ya, itu hurufnya gede semua ke bawah. beda sistem. Iya beda sistem dia. Kalau dia frame-nya gedein. Jadi mendingan fontnya dikecilin. Dah. Wes. Yang berikutnya. Apabila terdapat masalah antara gembala jemaat desa dan pengurus jemaat lokal desa, terdapat masalah antara gembala jemaat dan pengurus jemaat lokal maupun gembala
dimediasi oleh BPP aja lah. BP. Ya. Ini aja, apabila terdapat Apabila- masalah antara BPJ dengan Enggak begitu. Hah? Kan Pos PI. kan nggak ada lagi antara ini karena mereka satu itu Gembala dengan BPJ. Apabila terjadi masalah perihal pelepasan aset atau kepemilikan di jemaat lokal, oh langsung. langsung aja. Maka Apabila hal itu terjadi masalah perihal pelepasan aset atau kepemilikan, perihal langsung. langsung aja Perihal pelepasan kepemilikan. aset. Ini ya, Nah, kepemilikan jemaat lokal. jemaat lokal. Maka penyelesaiannya harus Dimediasi oleh BPP GSA, BPP apa PPW? BPP, supaya nggak terlalu. Hah? Nanti nggak ada BPW-nya, belum terbentuk BPP. BPP aja. Iya, Nah, BPW ini nggak usah. iya. Tulis dari BPP bawahnya. Wes. Oke. Ini berapa banyak ini Pak? Banyak. Wes, Banyak ini. banget, gak akan selesai kalau dibahas. Oh, jam 3. Udah gitu ya. Atau Mau dikirim? dikirim aja ya? Terus kapan Kirim lagi di kita Joprek. rapat? Hah? Kapan lagi rapat lagi? Ya, terus Katanya ini rapat terakhir. Ya makanya. Kita belum bicara ke persiapan teknis. Ya, ya. Terus. Kita Wes. lanjutin lah. Lanjut. Ya, keuangan BPP diperoleh dari pulang, oke? Yuk. Persembahan sukarela, Ya. persembahan lain-lain atau usaha-usaha yang tidak bertanggung kebutuhan, oke ini. Oke, lanjut. Terus, Lanjut. B, anggaran pendapatan belanja dan ini sebenarnya udah ada di ADRT. Ada di sini juga sudah ada di tata laksana. Makanya dihapus aja kali ya. Dilewatkan, nggak dihapus Pak. Hah? Tetap di situ, tapi dilewatkan, mau perlu dibahas. Nggak perlu dibahas lagi. Sudah pas ini. Coba nanti ini dikirim, saya kirim ke Bapak ya, Bapak koreksi kalau salah ya. Terus. Tolong nanti dikirim ke Pak Pastor supaya kita koreksi bersama deh. Sumber Kalau ada keuangan. salah di ADRT. Sumber keuangan lagi tadi. Ya itu kan BPW. Oh, BPW. Lanjut Bu. Lanjut. Nah ini sama. Jemaat lokal ini ya? Ya. Hah? Iya. BPJ. Nah, iya. Ini kan udah jemaat ini. Ya, terus. Lanjut Bu. Penggunaan keuangan. Nah, keuangan BPP digunakan untuk membiayai BPP, pelaksanaan program nasional, hal-hal yang dianggap perlu oleh BPP. 2. Keuangan BPP program daerah, hal-hal yang dianggap perlu BPP. Keuangan jemaat lokal digunakan untuk membiayai pelaksanaan program jemaat GESA sesuai dengan visi gembala jemaat GESA. Gembala jemaat GESA lokal kali. Dan atau visi gembala setempat ya, visi gembala lokal, jemaat lokal gitu ya. Hmm? Lokalnya iya lokalnya langsung lokal. Keperluan hidup gembala jemaat GESA dan pengurus jemaat lokal GESA ya. Terus. Laporan keuangan BPJ GESA wajib membuat BPJ wajib membuat laporan keuangan tahunan Dalam dan sidang BPJ. melaporkannya dalam sidang BPJ GESA dengan tembusan ke BPW. Oke lah. Tuh. Tahunan cukup, Ya. tahunan cukup 1 kali, 3 triwulan, 3 kali setahun. Triwulan 3 kali, semesteran 2 kali, tahunan 1 kali. Nggak kelamaan, setahun sekali. Kalau seperti kami kan tiap bulan Malah. Hah? Tiap bulan. Ke BPP. Enggak, di antara jemaat kan itu dalam sidang BPJ. Tapi mungkin juga harus membuat laporan uang tahunannya mungkin di sini. Kan ini dari lokal ke nganu, Pak? Ke BPW. BPJ. Ke atas ya. Hmm. Sekali setahun aja. Sekali setahun lah. Iya. BPW
wajib membuat laporan keuangan tahunan dan melaporkannya dalam sidang BPW dan dengan tembusan ke BPP. Iya. Jangan salah loh ya, ini kalau sekali setahun bagusnya adalah pas di audit sama nih, karena dari sini naik ke atas, ini naik ke atas. Iya. Di audit tuh pasti sama temuannya, pasti kalau nggak sama dia akan temuan. Ini ngelaporin misalnya ke atas 10 juta, yang di sini 10 juta yang ngelapornya cuma 9 juta naik ke atas kan, pasti temuan semua itu. Bagusnya di situ kalau tahunan. Lanjut Bu. Hmm? Lanjut. Lanjut. Benar. Nah, ini nanti atau kita putuskan bersama ya. Udah oke nggak? 5.000 sampai 5 juta. Apa nilainya harus kita kecilin? 5.000 sampai 3 juta dulu atau 3 juta ke 10 juta atau udah cukup 5. Yang Persembahan ibu berapa satu bulan? Satu bulan ada berapa? ya pasti ada kan Bu? Ada. Seberapa ya? Rata-ratanya aja. 800.000. Sebulan. Itu yang persembahan loh ya, belum perpuluhan. Semua pemasukan gereja Pak? Semua. Oh semua? Iya semua. All in. Semua sekitar Ada 5 juta. nggak ada 1,5. 1 juta. Kita udah sebulan. Sama lah, 800 sampai 1 juta. Sebulan. 1 bulan kok. Iya, Bulan. Semua. Sama Oh. perpuluhan. 800.000. Oh. Mana ada perpuluhan ke kami? Orang mahasiswa doang. Belum, Kalau belum, bapak belum. nggak datang, cuman Iya. 50.000. Kalau Pak sama Moses. perpuluhan, pokoknya kami itu sekali Sama ibadah mahasiswa. itu sekitar 150. Kan karena kau nggak bikin kotaknya di sini. Wow, 600. Dia bikin lah. Boleh. Kalau udah bikin juga pasti ada. Iya, 600 ya itu kan ya, belum sekitar pernah 1,5 lah kalau sama perpuluhan. Terus saya nggak ditanya Pak. Iya ditanya. 15 juta. Kalau bapak ini Saya 15 lagi juta. ngambil terkecilnya soalnya lagi ngambil terkecilnya kok nggak nyampe yang nomor 2 gitu loh Pak Pastor, ada sampai nomor 2? 5 sampai 7. Ada lah itu. Sebulan. 8 sampai 10 juta. Oh ada ya. Oh, luar biasa tapi ya. itu. Iya, Tapi cuma bapak. banyak. Gereja-gereja lokal semua nggak ada yang nyanyiin bang udah. Nanti dari semua itu baru dibagi ambil. Jadi, Tapi tahun ini pasti tambah. Cuma Amin. mungkin ya, mungkin Nah ini bingung Pak. feeling saya cuma Sunter sama Koya kali. Oh ya. Koya itu yang mana? Pengaruh. Oh, Pengaruh gede. iya. Nggak ada lagi yang lain kalau feeling saya. Saya kira kalau untuk ini kita wajibkan saja bayar 10. Semua. Semua. ini nggak usah ke BPPW dulu, Langsung ke 5%-nya. Langsung BPP Ya saja. udah tulis saja. Di store BPP saya tulis saja perpuluhan. Iya, langsung aja semua Pak ke BPP. ke apa? Ke mana? Ke pusat aja. Kalau enggak dibikin ini. Ini BPW-nya dihapus ya. Iya, minggu kelima dibikin kantong khusus 1 kantong ke pusat. Gitu nggak apa-apa itu. Ini 200.000 10. ke situ. Langsung tulisannya perpuluhan. ya. Udah gitu aja. Untuk pelaksanaan. Atau di GSA ini ada ketentuan hanya 1 kali persembahan. Pendapatan secara keseluruhan. Enggak. Ada ketentuan. Belum ada. Nah, Enggak ada ketentuannya berapa dibikin aja kali. misalnya minggu terakhir, minggu kelima gitu kan, atau minggu keempat dibikin persembahan ke pusat supaya ada uang pusat. Diatur. Nah itu dia makanya diatur kan bos. Ini kan. Ada itu di anggaran dasar Pak. Nah, Ya, lebih baik lihat di anggaran dasar. Ada kolektor. Anggaran dasar piye? Tentang ini. Berapa Keuangan. kali? Di anggaran dasar itu, seingat saya, gereja lokal kita kesampingkan dulu BPW ya. Gereja lokal mengirimkan perpuluhannya ke BPP. 20% dari hasil semua perpuluhan itu dibagikan oleh BPP ke BPW. Seingat saya begitu, Pak. Masih hampir mirip dengan ini. Cuma kalau di sini kan BPW itu
langsung terima. Nah kalau di sistem anggaran dasar itu enggak, Ya. dia adalah dibagi dari atas. Harus dari pusat semua memang. Jadi BPW tidak menerima perpuluhan, hanya BPP. Ya makanya gini aja, Wester, tolonglah ini diatur. Jadi kenapa ini waktu udah angkanya udah segini, ini udah dibagi dia, karena di sini udah bergerak, ada pergerakan BPW-nya. Tapi kalau di sini nggak ada pergerakan, ya kan, ya udah ini jadi 10% BPP aja udah. Iya. Jadi BPW-nya Dapat dari BPP. nanti dapat dari BPP. 20%. Jadi ini BPP aja ya, langsung ya. 10%. Iya. Ya. Terus yang ini cut. Ya. Ya. Itu hapus. Nah, terus ke bawah 25 ini ke atas sama aja udah langsung 10% BPP. Nanti ini ikutin ini nggak ada masalah ya. Kayaknya masih dibahas itu Pak. Hah? Masih dibahas. Nanti akan dibahas. Nanti ya pasti mereka bahas kan. Kita sisakan Iya, buat biar ada bahas, kan? pembicaraan. Nah, oke, udah hapus ya. Nggak ada lagi 25 di bawah, di atas 25 nggak ada lagi ya. Habis ya? Habis ya? Habis. Coba ditulis lagi satu, berdasarkan ADART di bawah BPW berhak atas 20% dari BPP gitu aja udah. Tambahan. Di mana? Situ. Situ Di boleh. semua? Bawah. Ini boleh. Untuk Berdasarkan- mengingatkan aja. Iya, berdasarkan keputusan ADART. Berdasarkan ADART. Nah, Hmm. sini 20% langsung tulis sini. 20%. Di sini baru tulis lagi dari BPP Dari pendapatan PBP dari pendapatan BPP dibagikan ke BPW. dibagikan ke BPW. Cukup ya, biar kita bisa pulang Pak Wikanto. Ini setornya per bulan. Tahu Pak? Hah? Ini per bulan ya? Per bulan. Setornya. Per bulan. Kalau memang belum diatur di store paling lambat tanggal berapa nggak lihat, nanti biar di Berarti harus di Nanti kan konsumsi. nanti BPW kan laporannya mungkin per triwulan supaya kelihatan bayar apa enggak gitu. Ya. Jangan kebanyakan utangnya. Enggak bagus. Oh, Terus bikin di situ. Kalau tidak bayar perpuluhan mati nggak dikuburkan. Kalau HKBP gitu loh. Kalau di Kalau HKBP nggak pernah ngasih ke gereja Pak, nggak pernah ngasih iuran ke gereja, mati nggak dikuburin. Iya. Bener. Situ iuran. Jangankan itu absen 3 kali berturut-turut aja. Enggak sih, kalau itu sekarang udah enggak yang Di tempat kami masih gitu. Oh, Absen 3 kali berturut-turut. maksudnya nggak Dibacain. benar itu nggak ada Nggak dilayani profesi, pemakaman, nggak dilayani iya. pemakaman. Tapi kan gereja nggak punya pemakaman juga kan sebenarnya. GKBP kan juga beberapa KBP belum nggak punya pemakamannya kan. enggak lah. tapi Pemakaman. pendeta nggak sakramen, situ juga Nggak ada sakramen, nggak dilayani sakramen Pak. Pemakaman itu bukan punya kita. Termasuk kasus di Bekasi karyawan SAJ yang meninggal di Palembang kan Dari Sakramen. perintah dari pusat jangan disakramenin. Kenapa? Oh si itu Andri dulu, Minum. karena matinya mabok. Oh. Bikin malu, Khusus Nah terus, tetap disakramenin lah. mati oh, Sakramenin juga. Ini udah selesai nih, habis, Habis pulang. habis. Ya. Oke. Kirim lagi Bu ke Pak Enos, disimpan ya, dikirim Iya. ke Save aja tadi aku taruh di desktop sih. Ini udah save kok. Udah? Nah, Pak Wikanto. Nah, pergi kemana bos ini? Kata lagi apa namanya? Bukan. Baik kantor. enggak. Ini tersirat bebas. Ini dikirim ke Bapak
bapak lagi atau ke grup ke bapak? ke jangan ke grup ada siapa di situ? Adi Norma. Bukan, ada pastor-pastor lain nggak? Nggak ada, cuman panitia kita doang. Kita doang nih, nggak ada lagi panitia lain. Ya paling ya itu dia Ibu Norma sama apa itu. Boleh dikirim ke grup. Ke grup lah berarti. Pokoknya daerah belum ada di sini. Ya, terus saya boleh. Wes ya. Yang dimaksud Dengan perbenaran. Oke. wes. Sambo. Oh, aduh. Sudah lah. Oh, itu ada fotonya Sambo di situ. Putri Chandra. Sambo. Terkenal dia. Betul. Jadi Oke. tadi ibu dipanggil, udah selesai Pak ya? Iya. Tadi kan dipanggil itu masih berkenan dengan 20 mahasiswa yang panggil. Kapan mereka tamat? Itu macam-macam karena dari semua semester. Dari semua semester ada yang semester atas cuma ada 3 apa berapa orang itu. Hanya memang betul yang tadi Pak David bilang harus diseleksi ulang untuk menjelaskan segala sesuatu yang menjadi keputusan kita di sini. Begitu ya Pak? Karena kemarin itu belum tuntas, termasuk dengan pembiayaan, syarat-syaratnya seperti apa Nah, ke depan. kalau dia nanya misalnya masa depan saya gimana kalau saya ditempatkan, gaji saya gimana, Enggak. itu jawab apa? Pak, saya tuh bingung udah soal evangelis itu Pak, terus terang aja. Apa sih yang takutnya saya mahasiswa punya pemikiran lain seperti yang Bapak sampaikan tadi? Iya. Itu udah kita terangkan sama Pak Moses kemarin tadi siang bahwa itu dulu menjadi konsumsi GSA. Yang 20 itu. Iya. Berarti full semuanya dibiayai. Iya. Loh, bukan, jadi gini. Karena itu keputusan saya tadi, karena gini. Waktu mahasiswa itu bertanya gini, ikatan dinas. Tadi kan disampaikan oleh Pak Enos kan, bahwa mereka tanya, gimana kalau kami lulus, kami ikatan dinas gitu, maksudnya. Ya. Nanya kan, saya jawab, waktu kamu ditahbiskan jadi evangelis, baju kamu kan gesan, ya kan? Aduh. Jadi nggak ada ikatan dinas lagi saudara, itu udah secara resmi udah langsung GSA kan? Tinggal pengaturannya kau diutus oleh BPP GSA atau BPJ GSA Condet atau GSA Jakarta 2020 ini kan? Makanya waktu dia ditagih treng gitu kan, segala biaya itu ditanggung oleh BPJ GSA Condet 2020. Berarti kan istilah kasarnya gini loh Pak ya. Kan 20 evangelis toh. Nah. Itu mahasiswa udah ikatan dinas istilahnya. Masuklah dalam situ otomatis. Iya, waktu dia begini. Nah, kalau dia Ditabiskan. ditetapkan, ya kan? Ditabiskan. Ya. Nah, Ditabiskan seluruh pembiayaannya dibiayai oleh BPJ GSA. BPJ atau BPP? Saya tanya. Tadi untuk memangkas birokrasi, Nah, tadi udah dinyatakan BPJ GSA Condet. maksud saya begini. Yang mana Pak. memangkas birokrasi nanti di BPP begini-begini gitu loh. Hmm. Tapi dalam kenyataannya nanti misalnya Pak Pastor nanti gue bagi 2 dong, sono silahkan gitu. Ya, Ini maksudnya begini Pak, ini. supaya kita bisa sepaham Pak. Kalau ke BPP, ya toh, pembiayaannya nanti kan akan dilemparkan kan Ke BPP? BPJ. Enggak, BPP. Dari BPP kan ditawarkan ke BPJ. Ya. Siapa yang mau mengadopsi ini anak? Ya. Ada 20. Ya. Nah, Mama, Sunter aku ambil 2 dah. Ya. Bekasi ambil 1 dah. Ya. Gitu kan? Ya. Istilah kasarnya itu Ya. kan bisa. Bisa. Itu maksud saya, itu dibiayai oleh BPP. Masalahnya BPJ itu siapa-siapa yang mau itu setorannya ke Boleh. BPP. Boleh. Itu lebih rapi. Boleh. Tadinya Ya toh? tadinya saya memikirkan bahwa takutnya apa yang disampaikan Pak Moses ini
tidak terakomodir kalau dilempar ke BPP. Tapi kalau terakomodir ya boleh, jadi dibiayai oleh BPP. Nah, nanti BPP memberikan, ini menawarkan ke BPJ. Nah, BPP itu siapa yang mau menawarkannya? Orangnya. Ya pas, pengurus BPP siapa? Iya makanya. Kita juga ya. Iya. Nah, iya, maksudnya itu kan nanti dilemparkan ke BPJ. Nah, nanti kan ke BPJ kan ngomong sama pengurusnya di itu jemaat-jemaat itu kan, Pak. Ini ada 20 orang nih calon-calon pemimpin. Siapa yang mau ngadopsi kan gitu. Jadi udah pas itu. Jadi tingkatannya Evangelis ini kan sudah lebih jauh lebih tinggi dibanding ikatan dinas. Ikatan dinas kan ada rentang waktunya 2 tahun. Nah, kalau Evangelis ini adalah orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan GSA. Miliknya GSA. Toh nanti kalau dia pun keluar jadi jadi guru, tapi telah menjadi aset pertama GSA yang akan membawa panji-panji ini mengembangkan GSA. Bisa kita temuin mereka di Samarinda. Kita buka gereja nih. Otomatis kematian persekutuan udah boleh di tempat dia. Karena hatinya sudah di dalam GSA itu sendiri. Nah, cuma kesiapannya Pak David ini untuk komitmen pembiayaan ini dari keuangan gereja kita. Kan harus komitin nih. Maksud saya kalau memang 20 terlalu banyak, toh lapangannya juga kita nggak terlalu banyak, kenapa nggak kita kurangi dulu? Enggak, saya nggak tahu apa orang-orangnya siapa, saya nggak tahu ya Pak ya. Apakah orang-orang tersebut sudah benar-benar disaring dan benar-benar memiliki hati ke GSA dan benar-benar mau berjuang di GSA? Karena kalau sudah diadopsi Pak, otomatis kalau terjunkan di lapangan, BPJ yang mengadopsi itu bertanggung jawab pun untuk kebutuhan hidupnya. Iya. Namanya juga anak adopsi Pak, kan gitu. Pak, Jadi boleh. kamu buka pos PI untuk sunter di sono. Nah, setelah pembiayaanmu kami bantu, kan gitu. Surat pembicara untuk Rakernas. Pak, boleh saya bicara? Karena memang ini untuk jadi aset GSA lah, kita taruh bahasanya begitu kan. Pasti kita mau GSA mau yang loyalitas, yang militan, bla 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 lah, itu kan. Nah, untuk memilih ini nggak mudah, Tuh. tidak mudah. Kalau kita hanya pilih sembarang, GSA kecewa. Kasih biaya cuma-cuma. Oleh karena itu saya usulkan begini, itu harus dari pertama yang tadi saya bilang. Ketika dia masuk GSA, IKSM ini kerjasama dengan GSA. Jangan lagi Ibu bilang dari awal lagi, nanti rekrutmen awal. Menyalahi aturan lagi nanti. Berarti maksud Ibu nanti belakangan itu, padahal mau ditahbiskan ini besok. Iya, tapi kan ini saya tanya. Gak ada tapi lagi. Nanti Ibu dimaki-maki Pak Moses, silahkan kalau mau. Itu udah mau ditahbiskan 20 loh. Tidak Pak, tapi sekiranya Kalau seumpama misalnya ke PPT. Kalau misalnya dari 20 itu misalnya Masih bisa cuma disaring. berkurang 10, silakan. Iya. Bapak juga nggak maksa kok. Iya. Berarti Ibu nggak dengar selama ini. Bapak ini nggak maksa 20, betul kan? Betul nggak? Iya, Betul. iya. Iya nggak maksa lu 20. Dan tidak mengikat sudah. Apa yang nggak ikat? Nggak ada yang. Justru ini diikat Nggak ada. Pak. Jadi Nah, harus Jangan. Jadi- Lu siapin dulu presentasi. Jadi jangan kita kasus Bu Agni Pak, kasus Bu Agni terulang terus. Kami di KSM terus terang ya Pak, ya pusing banget kalau urusan duit. Nah, benar kata Pak Denan, siap nggak kita gitu kan? Kalau sewaktu 20 orang loh, Pak. mundur dari evangelis itu Itu semester mau biru. diapain? Udah. Makan kopi. Pastikan dulu yang komitmen itu. Ya. bisa kurang ya. Ini harus Dan yang dipanggil. komit yang jelas. Hmm. Jelas Kirana. Termasuk itu pembiayaan setelah Dengar. di masa ikatan dinas tuh harus jelas Pak Derlan di Rakernas. Makanya tadi kan aku usulkan Nggak ada lagi, nggak ada lagi. udah gereja lokal aja. Dengar. Terus, Jadi dari 20 itu. nah Dan iya, kita yang komit. pembiayaan evangelis Soalnya- itu kan Soalnya itu Saya belum saya malu saya nanti. dibiayai Kalau oleh dia BPP. nggak komit Sama sama Jadi marah saya. tunjangan hidup lah istilahnya, tunjangannya ada gitu loh. Maksud ibu setelah lepas dari sekolah
sekolah. Setelah lepas kuliah itu kan dia yang ditempatkan. Nah, itu dia yang rumit. Nah, Kalau kita sistemnya dia ikatan dinas kan harus kita biayai. Iya. Tapi kalau kita seperti orang-orang karismatik, dia dilepas, tetapi sudah menjadi hamba Tuhan dari gereja kita. Iya. Dia berjuang. Itu makanya makanya itu diseleksi betul orangnya. makanya bukan diseleksi. Biar ibu ini tahu, itu tuh bahasa itu yang ibu nanti sampaikan. Kalau ditanya, nanti gimana kami? Kau harus rela berkorban. Ibu dulu cuma 15.000. Itu masih ada tunjangan Pak 15.000. Oke. Nah, jadi kan dia sudah kita biaya selama 4 tahun. Iya. Jadi dia tidak akan menuntut apa lagi terhadap kita. Itu pun sudah. Jadi haleluya. selama 4 tahun dia kuliah. Dia kuliah. Dibiayai. Disupport oleh- Penempatan weekendnya di mana? Di lingkungan GSA. kita maksimalkan lingkungan GSA kalau bisa. Nah, oke. Oke. Di lingkungan GSA. Terus setelah dia selesai, dia akan keluar sebagai evangelis hamba Tuhan nih. Kalau di GPD sudah pendeta pembantu ini. Dia keluar akan Itu membuka, bisa dimutasikan di berbagai daerah kan? ditempatkan. Ya, bisa Bisa juga ditempatkan keinginannya. untuk merintis. Oh iya, saya mau pulang ke Dobo. Silakan. Tapi dia adalah orang hamba Yes. Tuhan GSA. Nanti kita utus mereka pergi ke seluruh Yes. bumi. Membawa panji-panji. Jadi nggak ada di kegiatan dinas. Ada ikatan dinas. Ini Ada. sudah. Makanya kalau ikatan sudah- dinas kan kita mensubsidi biaya hidup. Ya. Kalau ini kan dia Jadi memang tapi bukan sifatnya kita nggak membiayai juga. Jadi sifatnya bukannya kewajiban kita membiayai, tapi kerelaan sebagai rekan kerja. Ya, nanti kita ubah ini suasana cara kita dari BPP. Selama ini kan tidak ada pengayoman, tidak ada nggak ada sapaan segala macam. Ya. Mereka kita pantau seperti apa di sana. Ya. Apa tantanganmu? Kalau kita support, kita support. Dia butuh SK. Kalau di GPD kan belum ada gereja udah dikasih SK tuh. Ya. Perumahan sudah dibuka, ada SK-nya langsung. Supaya dia bisa memulai pelayanannya di situ. Nah, jadi karena ada timbul pertanyaan yang disampaikan Enos, ya kan? Jadi itu harus disampaikan. Udah, supaya dia tidak nanti berharap lagi. Nanti kalau saya ikatan dinas, saya dibiayai enggak itu loh, supaya tidak ada lagi. Tidak ada mindset lagi itu. ikatan dinas kalau dibilang. Enggak, karena dia pikirannya ikatan dinas Pak. Iya, makanya tidak ada bahasa ikatan dinas lagi. Langsung kalau bilang ikatan dinas, langsung bilang gini, kamu sudah dibiayai selama 4 tahun. Kamu orang GSA. Dan kau sebentar lagi ditahbiskan sebagai orang GSA, evangelis. Jadi kita gantilah Siapkan mentalnya. Kita ganti evangelisnya Pak, jadi hamba Tuhan. Iya, jadi penempatan mereka nanti setelah lulus kemana Bapak? Itu yang menjadi Nggak ditempatkan. Nggak ditempatkan. Kalau terus sumpah- Jadi gini, ada yang ditempatkan, ada yang suka rela dia mau kemana, tapi sudah membawa amanat GSA, gitu loh. Kerinduan Ya misalnya. enggak apa-apa. Saya Sekarang dari kan nambah nih. pulang ke Nambah Nias. yang adiknya kan, adiknya yang baru datang kan. GSA di sana. Nah, makanya. Itu bagaimana? Perlukah dia ada apa komitmen kah atau apakah? Ada komitmen dan kita Mending harus Pak. kasih kelas khusus Pak. Iya, Iya. itu dia maksudnya. Jadi ada yang 20 orientasi. orang ini setiap minggu kita ada pertemuan khusus dengan mereka. Ya. Membangun Dia bukan kebersamaan Mm-mm. supaya satu gitu. Aku udah waktu Kan dia wanita. Istilahnya kita otak. Nah, ini Bapak ini mau guru di tabis ini. Perlulah sekiranya dimediasi lagi. Deadline. Anak-anak ini supaya mantep jep gitu loh. Gimana Pak? Ketika Kita ketemu sekali? dilantik, Ayo, Iya, nah, perlu suruh datang dimediasi lagi. 20-20-nya. Apa? Tek gitu. Ini Itu nggak bisa satu kali doang Pak. Yang tadi Untuk saya awal bilang aja itu dulu. berorientasi Iya, untuk tadi. awalnya aja Ya, dulu. untuk ini sebelum dilantik tuh mereka harus Iya. mantap dulu. Harus, Kalau nggak mantap nggak apa-apa. Kalau Karena mau kemarin saya mau itu berdoa belum dulu semua. silakan. Gitu kan. Senin sore Pak, atau Selasa sore, Ya, kalau besok nggak mungkin lagi. ya. Yang jelas jangan minggu pagi, minggu sore lah. Capek. Itu Senin atau Senin sore. Selasa sore ya. Saya Senin ke ada. Hari Pendeta Nasional Senin.
Oke, jadi udah ketemu lah itu Pak Ya. mengenai yang ibu ya, Iya, iya. yang 20 orang itu. Kira Pak Wi, Ayo Pak Wi cepetan dong. Udah jam 3 nih. Ayo, Babe. nggak, kita bahas persiapan dulu Pak. Hah? Persiapan Tadi apa? kenapa nggak dibilang yang itu Pak, covernya itu tema? Mumpung ada beliau. Tapi sudah nggak pulang aja kita Pak. Enggak. Nggak, tunggu dulu ini apa mengenai Persiapan aja dulu, persiapan dulu. Ya udah persiapan dulu. Silakan Persiapan Pak. dulu, Pak. Ya. Iya Pak, Ah, Enos, Ibu Pak Tri. Ketua kan nggak ada. Bukannya ini. Pak Ketua Rakernas. Nah, Pak Pastor cukup dengan Pak Sekretaris bisa. Doktrin. Apa yang Persiapan. Kita mau steering committee siapa ini? Pak Wi. Terserah, silakan. Jadi kan kita belum finish ini persiapan untuk hari Kamis sampai Sabtu. Duduk dong. Iya Pak, iya Pak. Hari Kamis sampai Sabtu. Sekarang Sekarang Pak Moses mau dipanggil. eksekusi aja. ya, tadi Untuk- persiapan-persiapan Ah. bagaimana keuangan untuk apa mereka udah dikirim kah, udah transfer kah, Iya. uang tiket. Ya, kita mulai ya. Ya. Dari tadi udah dimulai Pak, udah Iya. ditutup ini. Dan Dani mana Dani? Nggak mau dia panggil? Nggak usah. Ada tugasnya. Izin, udah izin. Ada izin sudah serahkan ke. Kita mulai dari mana Pak? Sama aja ya. Udah, Spanduk. sudah ya, Pak. Saya mah belum kok. Gimana mau spanduk? Spanduk. Saya lihat sudah. Belum. Karena belum didilkan temanya. Berarti dulu temanya. Ada tema di buku acara yang sudah dibuat oleh sekretariat. Ya. Saya kira apa kita tanya ke Pastor Sneo sudah fix belum itu temanya? Karena ada kalimat yang agak ini Pak. Tadi belum. Ada di sini kan masih ada di sini. Hah? Masih ada di sini. Panitia. Kalau beliau berkeras ya itu aja. Babe namanya apa Babe? Kenapa? Kopi lagi Pak. Ada Itu di sini. kopi Pak. Oh, Mau lagi Pak, yang panas. Babe apa namanya Babe? Baik. Kopi pahit. Apa yang mau ditanya Pak? Ya, mengenai cover dan tema dari acara kita. Tema. Oh. Temanya berserah kepada Tuhan Allah Israel Yesus Kristus. Ya, jadi ada sedikit pertanyaan memang dari kawan-kawan mengenai tema ini. Kepanjangan. Bukan, redaksinya Tuhan Allah Israel itu dengan disambungkan Yesus Kristus. Atau si Allah Israel ganti aja Tuhan Yesus Kristus langsung aja. Iya. Jadi Langsung. tidak ada Allah Tutup, Israel, catat. langsung Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Supaya Yesus Kristus. Supaya nggak kebingungan orang kebingungan orang. Timur Tengah. Berserah kepada Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Ya. Kita tidak perlu teks Alkitabnya, Mang. Karena banyak teks Alkitab, tapi memang awalnya disebut di dalam Yeremia 29 Yeremia 29. ayat 11 sampai 14. Nah, itu aja langsung Yeremia. Buka. Yeremia 29. Aku baca aja ya. Ini aja ya, coret-coret ya. 14 Mang ya. Coret lagi ya. Oke, ini lihat dulu yang udah enggak. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
12. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, ayat 14 ini sebenarnya ini berawal dari, kita baca ya, Kejadian pasal 3 ayat 24. Saya baca ya. Mulai 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, dengarkan baik-baik bahwa jadi ini mengapa manusia itu atau bangsa Israel itu dibuang? Pembuangan pertama adalah ke Israel Utara yang ibu kotanya di Samaria. Di zaman Sanherib, Raja Asyuria, dan ketika Hosea sebagai raja di Samaria, kejahatan, murtad raja, imam-imam dan nabi-nabinya, maka dibuanglah. Demikian juga 100 tahun kemudian pada kerajaan Zedekia, zaman Nabi Yeremia, dibuang pula kerajaan Yehuda di Yerusalem ke Babylon. Jadi bangsa Israel ini tidak tobat-tobat ini. Maka di dalam Yeremia pasal 48, karena kamu degil keras kepala